bagian yang Engkau sediakan bagi kami orang-orang kudus-Mu ini. Dan betapa dahsyatnya kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja dengan kuat di dalam kehidupan kami. Berikan kami roh hikmat dan pewahyuan siang ini Tuhan, sehingga apa yang tersembunyi selama ini tersingkap bagi kami, dan kami mengenal Tuhan dan lebih mengenal Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu bekerja dengan bebas dan sungguh kami dimerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Senang berada di tempat ini, tempat yang baru. Dan saya dengar ini adalah awal ibadah kita. Tidak banyak gereja yang bisa beribadah hingga saat ini, sehingga memang seharusnya lah kita menggunakan waktu sebaik mungkin. Kedatangan saya yang terakhir, saya mengatakan banyak hamba Tuhan menubuatkan tahun 2020 adalah tahun yang kelimpahan, tahun mujizat dan sebagainya. Dan saya mengatakan kalimat yang pendek, tahun 2020 adalah tahun yang membingungkan. Dan Anda bingung kan? Ya, Anda bingung. Inilah tahun yang membingungkan memang. Di tempat kami ibadah sudah mulai dari tanggal 1 Mei. Dan itu adalah kesepakatan antara Bupati, FKUB dan Ormas. Boleh ibadah sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi maksimal 40 orang. Itu seru, setelah libur sebulan dikasih ibadah harus daftar. 40 karena 40 orang jadi harus daftar. Rebutan itu. Sehari habis sudah jatahnya, ya. Dan atmosfer udara ketika kita beribadah dengan rasa haus seperti itu sangatlah dahsyat. Saya melihat ibadah kali ini juga lebih bagus ya daripada waktu saya hadir. Ya. Saya percaya salah satu penyebabnya karena rasa haus itu loh. Ya, rasa haus. Nah, banyak orang kebingungan akan masa depan. Tetapi bagi orang yang percaya, itu yang terpenting adalah apakah Tuhan menyertai kita atau tidak. Itu aja. Sesederhana itu. Dengan COVID seharusnya kita bersyukur kita bisa melihat orang Kristen yang sungguh-sungguh dan orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Kita bisa melihat orang Kristen yang punya iman atau orang Kristen yang mengandalkan hikmat, ya kan? Ya. Kita bisa melihat model banyak hamba Tuhan ternyata saling bertentangan, ya. Dan tentunya ini merupakan pemurnian dari Tuhan. Bagi saya tidak perlu takut. Ada jemaat saya yang mengatakan nanti ya kalau sudah COVID selesai baru kami sekeluarga ibadah. Pertanyaannya kapan COVID-19 selesai? Kalau COVID-19 selesai kemudian nyambung di COVID-21. Nggak ibadah dong. Ya kan? Seharusnya kita tetap ibadah, yang penting kita jaga-jaga, tidak perlu disertai rasa takut. Ya. Pak, kalau kena ya sudah, kalau kena memang berarti salahmu mulai dulu tidak melatih imanmu di dalam Kristus. Ya. Yang penting kan kita perjalanan iman kita mau ibadah. Kalau kena tidak apa-apa daripada kena waktu mau berbuat dosa. Ya. Hidup itu sederhana, tidak usah diperumit. Ya, saya pun tiap hari seminggu 5 kali masih fitness kok di tempat nge-gym itu ketemu sama orang macam-macam. Ya, selama tidak batuk pilek, ya sekarang kan lebih berani kita nerima kentut kan, ya daripada. Ya. Kalau ada yang pilek ya kita tidak usah sok jagoan kan. Yang batuk ya kita agak menjauh.
tapi tidak perlu takut. Ya. Kita akan lihat Yosua pasal yang pertama. Kitab Yosua pasal yang pertama. Ayat yang pertama mulai. Kalau bisa selesai kita akan bahas sampai ayat 18. Kalau tidak bisa selesai kita bahas sampai ayat yang ke-9 saja. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kita berhenti sampai di sini dulu. Ayat 1 dan ayat 2 ini pernyataan Tuhan yang sangat kuat. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati. Musa, hamba Tuhan itu mati. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Bahwa Tuhan itu selalu berfirman dan terus berfirman. Dari generasi ke generasi itu Tuhan berfirman. Oleh karena itu, dari generasi ke generasi pasti ada pernyataan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang sangat dahsyat. Tidak penting siapa pemimpinnya, yang penting adalah Tuhan berfirman. Di sini Tuhan katakan hambaku Musa telah mati. Dan ini disampaikan kepada Yosua. Sekarang bersiaplah, dikatakan. Kalau kita baca seperti ini, enak. Bersiaplah, coba posisikan kita di posisi Yosua. Bersiaplah, hambaku Musa telah mati. Sekarang engkau yang akan pimpin. Kalau hanya baca seperti itu enak. Tetapi coba kita ada di posisi Yosua. Oh, ini sesuatu yang sangat menakutkan, yang akan membuat kita sepertinya panas dingin. Kenapa? Yosua disuruh menggantikan, itu Musa yang digantikan. Kalau yang digantikan pemimpin yang biasa-biasa saja, tidak masalah. Ini yang digantikan adalah Musa. Dan yang dipimpin adalah bangsa Israel. Bangsa yang tegar tengkuk. Musa yang penuh dengan kuasa saja, bangsa Israel berani bantah. Musa yang melakukan banyak mujizat, bangsa Israel berani bantah. Lalu, bagaimana kalau dipimpin oleh Yosua? Ini jadi pertanyaan. Coba kita lihat model dari kepemimpinan Musa. Di dalam Yosua pasal terakhir, di dalam Ulangan pasal terakhir, jadi ayat di atasnya kalau di Alkitab saya. Ulangan pasal terakhir ayat yang ke-5. Dikatakan begini. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Coba lihat, Musa mati bukan karena penyakit. Musa mati karena mendengar firman Tuhan. Loh, matinya itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Mati sesuai dengan firman Tuhan itu apa sih? Mati sesuai dengan firman itu mati dalam keadaan sehat. Mati di atas umur 70 sampai 80 tahun. Bahkan hamba Tuhan mengatakan, oh tidak, sebetulnya umur 80 tahun itu diperuntukkan bagi bangsa Israel yang ada di padang gurun. Tetapi bagi orang percaya, Tuhan menetapkan kita mati itu sampai umur 120 tahun. Ya. Pak, tapi kan tidak bisa seperti itu semua. Sesuai dengan apa yang kita percayai, itu yang akan terjadi.
Jadi Anda mau percaya mati umur di atas 80 tahun atau umur 40 tahun? Ayo. Yang mau mati 40 tahun siap-siap. Ya. Tetapi ini coba lihat luar biasa. Matilah Musa hamba Tuhan di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Saya membaca bukunya Kenneth Hagin dan dia katakan sejak dari mudanya dia sudah katakan, saya tidak akan mati di bawah umur 70 tahun. Bahkan saya tidak akan mati dengan sakit penyakit. Dan umur 83 tahun kalau tidak salah, dia sedang duduk-duduk di kursi malasnya. Kemudian dia katakan itu Tuhan dan malaikatnya menjemput aku. Dan kemudian dia menundukkan kepala dan dia meninggal. Inilah cara kematian orang yang beriman yang ditetapkan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita tahu cerita ini, ketika Musa mau mati dia masih naik gunung dulu. Iya kan? Kemudian di atas gunung itu dia mati. Kita kan tahunya dan ini menjadi pola pikir kita. Kalau mau mati kita ada di tempat tidur atau ada di rumah sakit. Baru mati. Ya. Tetapi Musa enggak. Masih naik gunung dulu. Di atas gunung dia baru mati. Berarti dia mati dalam keadaan sehat. Bahkan dikatakan matanya itu masih tajam loh. Ya, itulah Musa. Dan orang seperti ini yang harus digantikan oleh Yosua, tidak mudah. Nah kemudian dikatakan ayat yang ke-6, dan dikuburkannyalah Musa di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Kenapa tidak ada yang tahu kuburnya? Karena memang mayat Musa tidak ada. Ya kan? Di dalam kitab Yudas, mayat Musa itu jadi rebutan antara malaikat dan iblis. Ya. Bayangkan, sudah mati saja, mayatnya saja itu dipandang berharga. Bahkan iblis dan malaikat itu rebutan. Ini orang model apa? Dan orang yang seperti ini loh, yang mau digantikan oleh Yosua. Apa enggak deredek? Ya. Oh takut loh, kalau saya ada di posisi Yosua. Saya mikir, berani enggak menggantikan posisi dari Musa ini? Coba Anda saja punya orang tua yang paling Anda kasihi. Pernah terjadi rebutan mayat dengan saudara-saudaramu? Ya, enggak ada kan? Sudah mati ya, enggak, sudah. Yang direbut warisannya, ya kan? Mayatnya sudah cepat dikubur, tapi Musa enggak. Betapa berharganya bahwa mayatnya pun itu sangat berharga. Kemudian ayat 7. Musa berumur 120 tahun. Nah, 120 tahun. Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Seharusnya kita sungguh-sungguh banyak membaca firman Tuhan. Karena ketika pola pikir kita disesuaikan dengan firman Tuhan, Anda akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Anda tidak akan sakit-sakitan. Anda membaca Musa umur 120 tahun baru meninggal. Bukan dalam keadaan sakit, tetapi dalam kekuatannya yang penuh. Kekuatannya tidak hilang. Masih ada lagi Kaleb yang umur 85 tahun masih lari naik gunung, kemudian sampai di gunung dia tidak istirahat tetapi dia berperang dan mengalahkan 3 raksasa. Lalu kenapa kita setelah pensiun umur 55 tahun berpikir tugas saya selesai, saya tidak diperlukan lagi, dan mulai siap-siap untuk pikun, dan setelah itu masuk panti jompo dan sakit,
kemudian setelah beberapa bulan mati. Oh, yang seperti itu tidak ada di Alkitab. Anda boleh baca tokoh-tokoh Alkitab semuanya, mereka mati dalam keadaan sehat, kemudian mereka sebelum mati, mereka melepaskan berkat kepada keturunannya. Mereka mengimpartasikan kuasa kepada keturunannya, kepada generasi selanjutnya. Baru mereka mati. Itulah cara mati orang beriman. Pak, tapi kan tidak bisa semuanya seperti itu. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Iya kan? Tidak perlu berbantah-bantah. Kemudian ayat 8. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Orang mati ditangisi sampai 30 hari. Pernah punya orang tua Anda nangis sampai 30 hari? Berarti Musa ini sangat disayang. Sangat dikagumi. Ini orang yang sangat berharga. Saya ingin menceritakan tentang keadaan Musa ini supaya kita tahu beban yang dihadapi oleh Yosua untuk menggantikan Musa. Ayat yang ke-9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa seorang pemimpin yang berhasil, yang bisa mengimpartasikan, yang bisa menduplikasikan dirinya terhadap Yosua. Itu tidak mudah. Kalau kita melihat bahkan gereja dibangun jadi besar, kemudian dipimpin generasi selanjutnya, dan kemudian gereja itu mulai menurun. Ya. Artinya tidak mudah mencetak seorang pemimpin. Tetapi Musa adalah pemimpin yang sangat berhasil karena dia juga bisa mencetak seorang pemimpin. Ayat yang ke-10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Ada dua hal di sini. Musa adalah seorang yang pernah berhadapan muka dengan Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang berhadapan muka sampai saat itu seperti Musa. Kemudian Musa kehidupannya dipenuhi dengan tanda-tanda ajaib, mujizat demi mujizat. Sedangkan Yosua apa? Belum kelihatan hasilnya. Pak, tapi Yosua kan yang memimpin peperangan dan mengalami kemenangan. Oh iya, tapi bukan Yosua yang menentukan. Itu adalah Musa yang mengangkat tangan, ditopang oleh Hur dan Harun. Ketika tangan Musa turun, Yosua, bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua mengalami kekalahan. Tetapi ketika Musa menaikkan tangan, maka bangsa Israel mengalami kemenangan di bawah kepemimpinan Yosua. Artinya, yang menentukan bukan Yosua, tetapi yang menentukan adalah Musa. Yosua belum melakukan apa-apa. Yosua belum melakukan mujizat. Tetapi Musa sudah banyak melakukan mujizat. Bahkan satu negara, bahkan negara-negara tetangga yang mendengarnya, semuanya takut. Itulah Musa. Dan sekarang dikatakan hambaku Musa telah mati. Masa-masa yang luar biasa itu sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang adalah generasimu Yosua. Ini waktumu. Sama kan dengan keadaan kita. Sebelum COVID semuanya mudah kelihatannya. Ketika COVID
Oh kok sukar ya? Untung-untung tidak di PHK. Ya. Tetapi gajinya sudah dipotong. Dan banyak hal. Tidak mudah memang. Tetapi harus dijalani. Anda tidak boleh melihat, tuh kok lebih enak zamannya Musa ya? Oh tidak, ini zaman Joshua. Tidak perlu memikirkan zamannya Musa. Zaman sebelum COVID kok lebih enak ya? Oh, tidak usah dipikirkan, itu zaman dulu. Sekarang ini zamannya COVID. Tetapi kita harus menjalaninya. Roma pasal yang ke-8 di sana dikatakan, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ada kalimat yang mengatakan, tidak masa sekarang maupun masa yang akan datang, tidak akan bisa memisahkan. Tetapi ingat, ada satu masa yang tidak ditulis, yaitu masa lalu. Masa sekarang dan masa yang akan datang, Paulus katakan tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau kita selalu hidup masa sekarang, yaitu hidup dengan iman. Iman adalah sekarang. Kita tidak perlu hidup berdasarkan nostalgia. Kita harus hidup di masa sekarang dengan iman, dan yang akan datang dengan pengharapan akan janji Allah masa depan yang cerah. Bukan masa lalu. Bahkan Paulus katakan begini di dalam kitab Filipi. Coba lihat di sini. Kitab Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus katakan, aku melupakan yang di belakangku. Yang di belakangku itu apa? Anda bisa melihat pengalaman Paulus, di mana dia dikatakan mulai ayat yang ke-7, dia sudah meninggalkan segalanya dan menganggap itu sampah. Kemudian dia menderita bersama-sama Kristus, dia mengalami kematian, tetapi dia juga setelah itu mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Itu adalah sesuatu yang sangat menakjubkan, sangat menggairahkan, sangat menyenangkan. Bersekutu intim dengan Yesus, mendapatkan pewahyuan. Tetapi Paulus katakan, tetapi aku melupakan itu semua. Dan aku berlari-lari ke depan. Kenapa? Karena Paulus tahu di depan tetap lebih baik. Sidang jemaat, saya mau katakan kepada beberapa orang di tengah-tengah kita, jangan hidup berdasarkan masa lalu. Engkau harus mulai lihat sekarang dan yang akan datang. Selama engkau hidup dengan masa lalumu, engkau tidak akan mendapatkan apa yang Tuhan sediakan. Engkau harus hidup berdasarkan sekarang, bukan masa lalu. Lihat di sini, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Saya ingat ketika saya mau menggantikan papi ketika papi meninggal. Walaupun saya ditahbiskan 3 tahun sebelum papi meninggal. Dan papi mendapat suara Tuhan, dia dalam keadaan sehat. Hari Jumat Tuhan berbicara melalui seorang nabi. Dan hari Minggu secara tiba-tiba dia panggil saya di depan jemaat. Dan dia menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada saya. Dan dia masih tetap khotbah sampai 3 tahun ke depan.
Dan ketika jemaat dipimpin oleh saya, kepemimpinannya beda. Papi adalah gembala murni yang setiap hari keliling ke jemaat. Saya adalah seorang nabi yang setiap hari hanya ada di kamar. Jemaat tuh ngomel semua. Ya, gembala kok tidak pernah berkunjung. Alasan pertama saya, kalau saya berkunjung repot. Berkunjung kepada yang kaya, nanti yang miskin ngomel, ya kan? Berkunjung ke yang miskin, nanti katanya tidak perhatian ke semua. Saya alasannya seperti itu. Tapi tetap ngomel. Dan kemudian saya katakan begini. Papi melayani Anda sebagai gembala, dia melayani. Saya pemimpin yang akan memperlengkapi Anda. Bukan waktunya lagi untuk dilayani, tetapi diperlengkapi. Waktu zamannya papi, kalau ada sakit sedikit, papi ditelepon datang. Di zaman saya, ada jemaat yang sakit beberapa kali nelpon saya. Dan saya datang. Jemaat lain dengar, maka yang sakit ini yang dimarahi. Sudah diajar bagaimana caranya doa kalau sakit. Masih ajak ngerepoti pendetanya. Kan pendetanya sibuk. Nah, menang saya sudah. Menang. Ya. Tetapi awalnya tidak mudah. Hanya yang kita harus tekankan, hei, itu masa lalu. Anda tidak boleh hidup dengan masa lalu. Ini masa sekarang. Berkatnya bukan berkat masa lalu. Berkatnya masa sekarang juga. Itu loh. Saya percaya Musa pemimpin yang hebat untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, mengadakan perjalanan di padang gurun. Tetapi saya percaya juga bahwa Musa bukan pemimpin yang hebat untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Lain generasi, lain zaman. Contohnya begini. Ini kan zaman komputer kan ya. Kalau yang seumuran saya ini, kalau tidak belajar sungguh-sungguh komputer, internet, HP itu. Bahkan saya dulu beli HP yang canggih. Sampai saya bosan, kemudian anak saya mengatakan, Pak, kok tidak pakai yang ini, Pak? Kok tidak pakai yang ini? Papa kan tidak tahu. Sudah belajar tapi banyak tidak tahu. Tetapi anak yang lahir di zaman komputer ini, tidak usah diajari, umur 3 tahun sudah pinter. Iya kan? Kenapa? Waktu lahirnya tepat. Memang ini zaman komputer, dia anak yang lahir di zaman komputer. Tidak usah belajar terlalu berat, ngerti sendiri. Kita yang bukan lahir di zaman komputer harus belajar. Kalau dia dipakai saja ya setengah bulan lagi, lupa lagi sudah. Ya, lupa. Tidak apa-apa, harus ada yang senyum. Supaya saya tidak merasa sendiri. Ada temennya gitu. Tidak bisa dipaksakan. Anda boleh katakan, Elia hebat. Oh iya, zamannya Elia. Tapi Tuhan tahu, kenapa ya Elia kok masih kuat seperti itu, kok sudah diangkat oleh Tuhan. Hei, zamannya sudah beda. Tuhan tahu bahwa zamannya sudah beda. Kalau dipaksakan, Elia masuk ke generasinya Elisa, maka Elia akan jatuh di sana. Bukan zamannya lagi. Sebaik apapun, kalau Anda sudah masuk ke zaman yang bukan zamanmu, kelihatan bahwa engkau kedodoran untuk masuk ke sana. Ya. Hambaku Musa telah mati. Sekarang Tuhan katakan, bersiaplah. Seberangi sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah,
Bersiaplah dikatakan, bersiaplah sekarang. Kemudian Tuhan katakan, setiap tempat yang diinjak oleh kakimu, aku berikan kepadamu. Artinya bahwa kita tidak boleh hanya sekedar menerima janji Tuhan dan kemudian kita katakan, aku percaya Tuhan. Ditunggu 10 tahun kok kita sudah katakan, aku percaya. Aku percaya akan diberkati. Tapi tidak kerja. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Tuhan katakan, bersiaplah sekarang. Dan ketika engkau melangkah, setiap tanah yang engkau injak, aku berikan. Jadi Joshua harus melangkah dulu. Dia tidak cukup hanya mengatakan, aku percaya. Coba lihat kembali ke kitab Yesaya 43. Yesaya 43 ayat yang ke-18, 19. Nanti kita lihat sampai ayat 21. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Selama kita mengingat hal-hal yang dahulu, selama kita fokus kepada masa lalu, Anda tidak akan tahu bahwa Tuhan sedang memulai sesuatu yang baru, bahwa apa yang Tuhan mulai itu, yang Tuhan akan kerjakan, itu sudah dimulai sekarang. Saya menekankan kepada beberapa orang, lupakan masa lalumu. Tuhan menyediakan sesuatu yang baru. Ya. Engkau tidak akan bisa melihat dan menerima yang baru itu selama fokusmu adalah masa lalu. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah tumbuh. Masa kamu tidak tahu? Nah, ya saya sederhanakan. Sekarang itu sudah dimulai, sudah tumbuh. Masa tidak tahu? Prosesnya bagaimana? Ini loh prosesnya. Iya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Tuhan katakan kepada Yosua, setiap tempat yang kau injak, aku berikan kepadamu. Ya. Kalau disesuaikan dengan Yesaya 43, maka dikatakan, aku akan memimpin kau di padang gurun. Aku akan buat jalan di padang gurun. Selama kita belum menginjakkan kaki masuk ke padang gurun itu, Anda hanya melihat itu padang gurun, maka selamanya itu padang gurun, tidak ada jalan. Tetapi ketika kau masuk melangkah ke padang gurun, maka jalan mulai tercipta di sana. Ketika engkau mulai melangkah masuk ke padang belantara, sungai-sungai mulai bermunculan. Tetapi selama kau hanya melihat, ya Tuhan, aku percaya bahwa di padang gurun ini engkau akan melakukan, akan membuat sungai-sungai. Engkau hanya percaya tetapi engkau tidak akan melihat, engkau tidak akan menikmati. Tetapi kalau seperti Yosua, Tuhan katakan, sekarang langkahkan kakimu. Setiap engkau melangkah, setiap tempat yang kau injak, aku berikan kepadamu. Ketika kita masuk ke padang belantara, maka sungai akan bermunculan. Mazmur 84 mengatakan, orang yang mau mengadakan siarah, bukan hanya diam. Yang berjalan, dikatakan mereka berjalan semakin lama semakin kuat. Ya, mereka berjalan. Mereka harus melangkahkan kaki, baru semakin kuat. Ketika engkau mentaati firman Tuhan, engkau akan melihat mujizat, maka manusia rohmu semakin kuat. Engkau melangkah lagi, engkau akan melihat mujizat, manusia rohmu semakin diperkuat. Itulah caranya supaya engkau terus kuat, engkau harus melangkah.
Mazmur 84 mengatakan, ketika mereka melewati lembah Baka, melewati bukan melihat. Ketika mereka melewati lembah Baka, orang Kristen tidak akan pernah lepas dari kesusahan, dari masalah. Tetapi engkau akan mengubahkan lembah Baka menjadi lembah yang bermata air. Di sana akan ada kehidupan. Awalnya kematian. Ketika engkau melangkah, ketika engkau mentaati Tuhan, maka engkau akan menemukan kehidupan di sana. Bahkan secara sederhana saya mau katakan ayat selanjutnya. Bahkan engkau akan diselubungi hujan berkat. Ya, saya sederhanakan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saya sederhanakan aja. Engkau akan diselubungi hujan berkat. Ketika engkau melangkah. Inilah rencana Tuhan. Berapa banyak yang mau melangkah, yang mau mentaati Tuhan. Berapa banyak. Binatang hutan akan memuliakan aku. Serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Lihat, semuanya Tuhan ciptakan. Artinya Tuhan menyediakan itu semua. Buat umat pilihanku dikatakan. Semuanya disediakan. Kalau Anda mau melangkah, jangan takut. Penyediaan Tuhan itu tersedia. Ketika engkau melangkah. Semua yang Tuhan sediakan, itu tidak pernah dilihat, tidak bisa dilihat oleh mata. 2 Korintus 2 ayat 9 katakan. Tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Semua itu dikatakan disediakan untuk orang yang mengasihi Dia. Itu disediakan tetapi belum dilihat. Semua itu disediakan untuk orang yang mengasihi Tuhan tetapi belum pernah kita dengar. Anda bisa bayangkan? Belum pernah lihat, belum pernah dengar. Berarti berkat ini besar. Ya. Sangat besar, menakjubkan. Itu disediakan. Tetapi selama engkau tidak melihat, engkau tidak mendengar, maka itu tetaplah menjadi persediaan. Ayat 10-nya mengatakan, tetapi semua itu dinyatakan oleh Roh kepada kita. Sampai Roh Kudus menyatakannya kepada kita, maka ketika mata roh kita melihat apa yang ada di dalam roh itu, di sanalah iman bangkit. Dan ketika kita melihat apa yang disediakan Allah di alam roh, ketika kita mendeklarasikan, maka yang tersedia di alam roh itu akan mulai berjalan masuk ke dalam alam jasmani. Dan itu ada di tanganmu. Allah menyediakan selama kita mau melangkah mentaati Dia. Dan kemudian ayat 21 mengatakan, umat yang telah kubentuk bagiku untuk memberitakan kemasyuranku. Perhatikan kata ini. Semua penyediaan Tuhan itu, semua mujizat disediakan buat umat yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Bukan umat yang diciptakan Tuhan loh ya. Tidak, manusia itu diciptakan. Tetapi dibentuk berarti itu nurut sesuai keinginan dengan penjunan. Ketika kita mau dibentuk, maka semua janji-janji ini Tuhan sediakan bagi kita. Hanya bagi umat yang sudah dibentuk, bukan semua umat. Kalau kita tidak mau dibentuk, kalau kita tidak mau taat, kalau kita tidak mau diubahkan Tuhan,
Anda tidak masuk dalam bagian ayat ini. Janji-janjinya. Anda harus mau dibentuk. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Wow, dibentuk. Maka Anda akan melakukan mujizat. Anda akan mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Anda tidak bisa dibatasi. Selama COVID, saya tidak melayani keluar. Tetapi lucu. Dari Ambon, tante dari jemaat saya dihubungkan oleh jemaat saya karena sakit. Dan lewat video call didoakan sembuh. Kemudian ini Pak, ponakan saya Pak juga sakit dikit, kelihatannya disantet orang, didoakan sembuh juga. Kemudian dia punya langganan, orang GPIB dia punya langganan dan katakan, ini adalah pembeli emas terbesar Pak di toko saya. Dan dia katakan ada masalah dengan diabetes dan ginjalnya. Kemudian saya doakan, ibu mau didoakan dan dia mau. Beberapa hari kemudian saya dihubungi, Pak, katanya ibu yang didoakan itu sudah mulai lebih enak, sudah sembuh. Sudah itu masih punya kakak lagi, disantet orang juga. Didoakan lewat video call, kemudian beberapa hari kemudian katakan, sudah Pak, sudah sembuh, sudah kerja. Artinya, mau COVID bagaimanapun, ketika engkau dibentuk oleh Tuhan, engkau tetap akan berkarya, engkau tetap akan mempermuliakan nama Tuhan. Engkau tidak bisa dibatasi, engkau tidak bisa dihentikan, engkau terus akan berkarya. Engkau akan mempermuliakan Tuhan. Istri saya katakan, hebat kamu ya. Walaupun tidak bisa keluar, tapi masih banyak mujizat kesembuhan. Walaupun tidak pelayanan. Ya. Rekeningmu kok ada yang ngirim terus ya dari berbagai tempat. Dia bilang, hebat kamu. Dan Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, saya mau katakan ini, ketika engkau mengenal Tuhan, Anda tidak ditentukan oleh keadaan. Tuhan yang akan menentukan keadaanmu, dan keadaanmu tetaplah sama, yaitu engkau selalu ada di dalam berkat Tuhan. Kembali kepada kitab Yosua. Ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Setiap tempat yang diinjak. Ingat, janji ini adalah janji yang diberikan kepada Musa. Saya mau katakan juga, mungkin ada janji-janji Tuhan terhadap orang tuamu yang belum terjadi. Maka janji Tuhan terhadap orang tuamu akan diteruskan kepadamu. Jadi generasi selanjutnya selalu lebih baik. Kenapa? Karena kita sebagai generasi sudah mempunyai berkat sendiri. Tuhan sudah sediakan. Tetapi juga berkat yang Tuhan sediakan untuk generasi sebelum kita, untuk orang tua kita, yang belum dicapai semuanya oleh orang tua kita, maka itu Tuhan akan turunkan kepada kita. Itu akan menjadi hak kita. Oleh karena itu saya selalu katakan, generasi di depan selalu akan lebih baik daripada
generasi di belakangnya. Pak, tapi keadaan kan tidak semakin baik. Keadaan kita tidak ditentukan keadaan di sekeliling kita. Keadaan kita ditentukan oleh Tuhan dan janji Tuhan atas hidup kita. Segala sesuatunya diciptakan oleh Tuhan. Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan Ibrani pasal yang pertama ayat 3. Dan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu ditopang oleh firman Tuhan. Artinya, apa yang sudah ada di tanganmu yang Tuhan berkati, itu tidak akan pernah hilang. Karena firman Tuhan menopang apa yang sudah diberikannya kepadamu. Ayat 4, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Bahwa berkat yang Tuhan sediakan untuk Yosua dan bangsa Israel itu jelas. Batasan-batasannya Tuhan berikan dengan jelas. Sidang jemaat, bahwa semua berkat yang Tuhan sediakan bagimu, engkau harus tahu dengan jelas. Sehingga engkau punya iman untuk mendeklarasikan itu dan itu terjadi atas hidupmu. Dari awal saya pelayanan, saya katakan pada istri saya menginginkan gereja yang kalau jemaat Tuhan masuk ke gereja ini, maka yang sakit akan disembuhkan. Dan banyak yang bersaksi, karena di gereja kami ada kesempatan untuk bersaksi. Mikir, sakit, tetapi ketika mau ibadah apa enggak? Tetapi ketika paksakan diri untuk ibadah, waktu masuk penyembahan dikatakan, oh ternyata sudah sembuh. Tetapi itu sudah saya deklarasikan sejak awal pelayanan. Batasan-batasannya sudah jelas. Sidang jemaat, Tuhan memberitahukan sebenarnya dalam hati nuranimu, engkau sendiri tahu Tuhan itu inginkan engkau itu jadi apa. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dikatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Kuncinya bukan karena Yosua punya pengalaman, tidak. Kunci keberhasilan Yosua dikatakan di sini, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Kuncinya adalah penyertaan Tuhan. Saya di WA oleh seseorang dari Surabaya, Pak, saya doakan orang sakit, kok bukannya sembuh tapi mati ya Pak? Saya jawab, biasa itu. Iya Pak, tapi saya kan dicemooh. Yang penting kamu taat kan? Ya. Nanti juga pasti, setelah beberapa mati nanti pasti sembuh. Loh memang itu pengalaman saya juga. Iya kan? Tetapi ada kata-kata yang mengatakan begini dia. Padahal saya kan sudah puasa 3 hari Pak. Supaya kuasa Tuhan dinyatakan.
Saya katakan pada dia, Ibu, saya mau melayani pelepasan, mau doakan orang sakit, mau ngusir setan di rumah angker. Saya tidak pernah puasa dulu, Bu. Tetapi saya punya waktu disiplin saya. Ya, seminggu sekali saya akan ada di kamar dan tidak akan keluar dari kamar sampai malam. Saya akan berbahasa roh sampai ketiduran. Saya bangun bahasa roh lagi sampai ketiduran, terus seperti itu sampai malam. Ya. Saya tidak pernah, mau doakan orang saya, tunggu ya saya puasa dulu. Tidak. Saya katakan, saya mau puasa atau tidak, saya punya keyakinan iman Tuhan menyertai saya. Bukan karena saya puasa. Ingat, jangan salah tangkap. Ya. Saya tidak mengatakan puasa tidak perlu. Tetapi puasa bukan kita adakan karena kita mau mendoakan orang. Saya katakan pada ibu ini, Ibu, biarlah iman ibu kepada Tuhan bukan kepada puasanya. Iya kan? Kadang orang itu punya iman bukan kepada Tuhan, pada doanya, pada puasanya. Iman kita harus kepada Tuhan. Yosua tidak punya pengalaman, tetapi dia menggantikan Musa. Yang Yosua miliki adalah Tuhan menyertai dia sama seperti menyertai Musa. Satu ayat yang sangat penting dikatakan ketika Musa sudah meninggalkan kemah pertemuan, Yosua tetap ada di sana. Bahwa Yosua, keunggulan Yosua hanya satu. Dia punya keintiman, dia punya hubungan dengan Tuhan, dia disertai Tuhan. Itu aja. Dari penyertaan Tuhan, ketaatan kita untuk mengikuti pimpinan Tuhan, di sanalah pengalaman demi pengalaman akan mulai terjadi. Dan kita akan semakin berpengalaman. Yang penting Tuhan menyertai. Yang penting Tuhan menyertai. Nah, tidak mudah menjadi Yosua. Kembali saya katakan, tidak mudah. Sehingga Tuhan sampai katakan, bisa dikatakan ini beruntun loh. Hanya di sela satu ayat, di ayat yang ke-8. Tetapi ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, perkataan Tuhan, firman Tuhan sama. 3 kali dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lu sampai 3 kali lu. Berarti tugas yang diberikan kepada Yosua itu tidak mudah. Dan kita masuk di zaman COVID, tidak mudah. Disinilah kita akan tahu selama ini kita mengandalkan Tuhan atau pekerjaan kita. Disinilah kita akan tahu kita mengandalkan Tuhan atau hubungan kita. Kita sedang diuji. Tetapi kalau Anda bisa tangkap pelajaran ini, Anda akan naik lagi. Karena saya percaya. Saya sangat percaya bahwa setiap orang yang diberkati Tuhan yang hidup benar akan naik dan terus naik dan terus naik. Tidak akan pernah turun. Pak, tapi kan kehidupan seperti roda berputar. Kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Oh, itu untuk orang dunia. Dan saya mau nasihatkan kalau Anda mempunyai prinsip seperti ini. Jangan sampai rodanya berhenti ketika Anda di bawah. Ya. Tetapi bagi orang benar, dikatakan engkau akan naik dan tidak pernah turun. Bahkan orang benar dikatakan seperti cahaya dari rembang tengah hari. Ya, pokok dari fajar sampai rembang tengah hari, bukan sampai senja loh ya. Lihat. Bukan sampai senja. Kalau senja itu redup lagi.
tetapi sampai rembang tengah hari, sampai puncaknya, dan terus ada di puncak itu. Anda tidak akan turun. Itu rencana Tuhan. Ketika Anda memegang janji Tuhan ini, hidup di dalam janji Tuhan, mendeklarasikan janji Tuhan, maka Anda akan mengalami seperti yang firman Tuhan katakan. Bukankah sangat menggairahkan ke depan? Pak, tapi keadaan sukar. Saya mau katakan kalau zaman dulu Tuhan bisa kirim kepada Elia roti dan daging melalui burung. Bukan ke sekarang. Saya percaya Tuhan tidak lupa caranya. Ya, Tuhan tidak lupa caranya. Tuhan bisa lakukan lagi bagi kita. Dulu sebelum COVID saya beli beras sebulan sekali. Setelah COVID baru tahu kita tidak pernah keluar. Jemaat begitu perhatian sampai sungkan sekarang untuk mau keluar. Ya semakin diperhatikan kan sungkan sendiri kan untuk keluar. Beras sampai tidak pernah habis. Jemaat kirim yang dulu tidak pernah ngirim segala macam makanan, dan anak saya yang ngomel, "Duh, yang dikirimkan hanya kesukaan papa, bukan kesukaanku." Dia. Ya. Tapi dengan perkataan itu saya tahu, oh iya saya disayang jemaat. Sehingga saya katakan, pokoknya mulai sekarang, persekutuan doa gereja yang hanya sekedar ngundang saya, tetapi hanya gitu-gitu aja, tidak bisa nangkap, tidak bisa berubah, saya tolak mulai sekarang. Lebih enak di rumah, membangun jemaat. Ya. Kan tujuan kita bukan untuk terkenal kan? Tujuan kita untuk menjadi berkat, untuk memperlengkapi. Kalau ada gereja persekutuan doa yang ngundang saya dan tidak mau diperlengkapi, sudah undang hamba Tuhan lain yang lucu. Ya, yang lucu. Iya kan, daripada ngundang pelawak mahal. Pendeta itu murah. Bahkan lebih parah lagi kalau orang baru bertobat ya. Kan kurang ajar kan? Orang baru bertobat diundang untuk bersaksi, PK-nya lebih besar dari pendeta yang diundang. Itu kan kurang ajar kan? Udah kurang ajar loh. Ngundang penyanyinya lebih tinggi PK-nya daripada pengkhotbahnya yang diundang. Loh, itu hanya ada di gereja loh. Pemain utama bayarannya lebih rendah daripada pemain pembantu. Itu hanya ada di gereja, ya. Intinya kalau memang bahwa kita datang untuk memperlengkapi. Saya di gereja saya, sekarang saya ingatkan pada jemaat, saya memperlengkapi. Sekarang saya mulai melihat ada jemaat yang beberapa hari lalu saya lihat, loh, saya katakan pada istri saya, Vin, betul apa enggak ya yang saya lihat? Kok saya enggak lihat apinya sekarang? Saya juga rasa seperti itu. Dan kemudian saya panggil, kamu harus hati-hati loh ya, saya bilang. Dulu saya lihat kamu semangat, ada api, sekarang kok enggak ada api? Iya Pak, banyak masalah, terima kasih Pak diingatkan. Ini loh, bahwa setiap kita, bahkan bukan hanya hamba Tuhan, Anda sendiri pun seharusnya membangun kepekaan sehingga anggota tubuh Kristus ini, Anda saling memperlengkapi, Anda saling menegur, Anda saling mengingatkan. Cukup sudah main gereja-gerejaan yang hanya bisa nyanyi tapi tidak bisa menyembuhkan orang sakit, ya. Yang bisa beli alat-alat musik canggih tetapi tidak bisa mengusir setan, ya. Sudah cukup. Yang mengatakan, wow, pujian kita diurapi tetapi tidak ada orang bertobat. Ya. Karena ketika hadirat Tuhan hadir, engkau tidak akan bisa melakukan aktivitas
gerejamu yang sudah engkau latih. Engkau hanya akan berseru, engkau akan menangis, engkau akan meratap. Berkali-kali di gereja saya mengalami seperti itu. Dan ibadah bisa berlangsung 4 jam. Orang meratap. Dan bahkan gereja yang punya ribuan jemaat jarang punya pelayanan ibadah yang seperti itu. Jujur, kalau Anda peka, saya selalu katakan begini. Para penyanyi yang hebat-hebat, pemain musik, sepertinya bukan menikmati Tuhan, tetapi menikmati keahlian mereka sendiri. Mereka menikmati nyanyian mereka sendiri, bukan menikmati kehadiran Tuhan. Itu kalau mau masuk lebih dalam lagi, Anda akan lihat kehidupan mereka yang menjijikkan. Bukan orang yang kudus. Saya ingat teman saya mengundang grup musik rohani dari Jakarta, di Tuban diundang. Sebelum naik pesawat, separuh uang kontrak sudah harus masuk. Sebelum naik panggung, harus sudah lunas. Kata teman saya, hamba Tuhan, true worshiper yang tidak true. Saya mau katakan begini. Saya tidak tertarik pada keahlian. Saya tertarik pada hadirat Tuhan yang engkau bawa. Hadirat Tuhan yang engkau bawa. Ini waktunya gereja Tuhan menyatakan kembali kemuliaan Tuhan itu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Haleluya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saya lompat ke ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Apapun yang engkau alami, kuatkan, teguhkan hatimu. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan menyertai engkau. Ketika engkau masuk ke ruangan, kehadiran Tuhan pun harus dinyatakan di ruangan itu. Istri saya katakan begini, jangan keluar. Jemaat katakan, tidak usah keluar terus Pak Yusa. Bahkan kalau Pak Yusa tidak keluar, sudahlah. Walaupun tidak khotbah, yang penting Pak Yusa duduk di depan. Itu atmosfernya beda dikatakan. Kenapa? Karena saya membawa hadirat Tuhan. Dan Anda pun harus menyadari bahwa hadirat Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Hadirat Tuhan selalu menyertaimu. Engkau sangat istimewa. Kehadiranmu sangat istimewa. Karena Tuhan selalu menyertaimu. Akan banyak mujizat terjadi. Inilah waktunya engkau. Tidak usah lihat zaman dulu.
Billy Graham sudah meninggal. Reinhard Bonnke sudah meninggal. David Powson sudah meninggal. Yonggi Cho sudah meninggal. Ini adalah waktumu. Ini adalah waktumu. Pak, tapi saya bukan hamba Tuhan. Tapi engkau diperlengkapi. Engkau membawa hadirat Tuhan. Apa yang Yonggi Cho kerjakan di Korea tidak bisa dilakukan di tempat ini. Yang bisa melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini hanya kita. Tidak bisa digantikan oleh orang-orang yang engkau anggap istimewa itu. Tidak bisa. Setiap tempat yang engkau injak dan engkau ada di sini. Reinhard Bonnke almarhum tidak ada di sini. Yonggi Cho tidak ada di sini. Tempat ini tidak akan diberikan kepada Reinhard Bonnke. Pekerjaan di kota ini tidak akan diberikan kepada hamba-hamba Tuhan terkenal di luar negeri. Pekerjaan itu diberikan kepada kita. Hamba-hamba Tuhan terkenal itu tidak akan masuk ke dalam kampung-kampungmu. Oleh karena itu engkau diperlengkapi di tempat ini supaya kampungmu heboh karena kehadiranmu. Inilah waktu kita. Pak, tapi keadaan sukar. Oh tidak. Daud katakan, sekalipun aku berjalan melewati lembah kekelaman, aku tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan menyertaiku. Apapun yang kita akan alami, saya mau katakan keadaan tidak mudah. Dan tidak akan semakin mudah. Tetapi selama Tuhan menyertaimu, inilah waktunya engkau membuat dunia mempermuliakan Tuhan. Melalui kehidupan kita. Melalui demonstrasi kuasa. Saya katakan, sungguh saya katakan, COVID bisa merajalela ini. Kenapa? Kesalahan gereja. Gereja terlalu nyaman. Gereja mempunyai segalanya kecuali kuasa Tuhan. Seandainya mulai dulu gereja sudah dilatih, dihancurkan dagingnya, dilatih manusia rohnya, dan kita mempunyai kuasa, maka COVID tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, ketika saya di fitness, bahkan orang Islam teman akrab saya katakan begini, kok enggak takut ya? Enggak, saya punya darah Yesus, saya tidak mencobai. Kalau orang itu sudah tahu sakit, saya enggak akan datangi, enggak akan dekat-dekat. Tetapi untuk melakukan aktivitas dimanapun juga, saya tidak takut. Kenapa? Saya katakan ke teman saya yang Islam, saya sudah setiap pagi saya minta darah Yesus untuk menandai saya sehingga tidak ada kekuatan jahat apapun bisa menghantam saya. Ada tanda darah, ada penyertaan Tuhan. Coba lihat, roh yang ada di dalammu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Engkau diberikan nama Yesus, nama di atas segala nama. Berarti nama ini di atas nama COVID dong. Ya. Nama Yesus di atas nama kanker. Ya. Di atas segala nama. Nama Yesus di atas nama kemiskinan. Tuhan memberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan tidak ada satupun yang bisa membahayakan kau. Dengan 3 firman ini saja, mau ditambahkan lagi, Tuhan memberikan iman yang mengalahkan dunia. Lalu alasan apa kita hidup dalam ketakutan? Yang jadi masalah adalah kita tidak pernah membaca, tidak pernah merenungkan, tidak pernah mendeklarasikan firman,
tidak pernah mengimajinasikan firman ini dalam hidup kita. Karena seperti apa yang kau pikirkan, itulah engkau. Ketika pikiranmu dikuasai firman, engkau akan mengalami firman. Sidang jemaat, saya akan berhentikan sampai di sini, tetapi kiranya apa yang saya sampaikan ini, firman ini, akan menguatkan kita. Saya tidak menjanjikan keadaan semakin mudah. Saya tidak mengatakan engkau sudah berpengalaman. Tidak. Tetapi engkau disertai Tuhan. Ini adalah zamanmu. Musa sudah mati. Ini zaman kita. Ini zaman kita. Pak, tapi saya belum pengalaman. Tidak masalah. Engkau akan mulai mengalami. Engkau akan mulai mengalami. Engkau akan mulai mengalami. Dan engkau akan terus mengalami. Dan semakin kau mengalami, apimu seperti nyanyian tadi akan terus berkobar. Apimu akan terus berkobar. Cari kumpulan yang benar. Saya katakan ini selalu kepada jemaat saya. Tidak semua gereja sama. Ingat, tidak semua gereja sama. Tidak semua orang Kristen sama. Engkau harus cari kumpulan. Ketika engkau berbicara, engkau bisa tahu rohmu dikobarkan. Kalau engkau berkumpul dengan orang yang selalu mengeluh, ya cepat tinggalkan, cari kumpulan yang lain. Saya katakan tadi malam ketika omong-omong, ketika saya bertemu dengan orang yang cocok di mana saya ngomong-ngomong dan kita saling membangun, langsung suruh khotbah, saya bisa. Pak, tidak persiapan doa. Oh enggak, karena ketika saya omong-omong, kita sudah saling membangun manusia roh. Ada api yang sudah menyala, sehingga saya siap untuk melayani. Jangan terpatok walaupun doa sangat penting. Tetapi bukankah semua persiapan kita untuk pelayanan adalah persiapan itu untuk mengobarkan manusia roh kita? Cari kumpulan yang benar. Ketika engkau berkumpul dengan orang benar, ketika engkau berkumpul dengan hamba-hamba Tuhan yang benar, ketika engkau menerima pengajaran dari hamba Tuhan yang benar, tidak bisa tidak, manusia rohmu akan menyala. Taruh di mana saja engkau, maka engkau akan muncul sebagai pemenang. Kiranya Tuhan memberkati dan engkau diberkati terus menerus. Amin. Firman Tuhan saya kembalikan.